Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah sudah mendengar suara semua? Silakan dipimpin berdoa ya. Ya Mas, silakan dipimpin doa. Diperhatikan mikrofonnya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian sudah mengisi absensi di link Google Form yang Ibu bagikan di WA grup kalian? Sudah. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Sudah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran minggu lalu. Siapa yang mau membahas minggu lalu? Siapa yang membahas pelajaran minggu lalu? Silahkan. Siapa? Ya, Mas Rizky. Silahkan, Mas Rizky. Ya, yang keras ya suaranya, yang lain mikrofon dimatikan. Yuk, Mas. Himpunan bagian, banyak himpunan bagian. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang himpunan bagian, bagiannya himpunan bagian dan himpunan kuasa, di mana himpunan bagian itu jika ada anggota A menjadi anggota himpunan B, ya, serta banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat N. Dan himpunan kuasa adalah apa kemarin? Himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri yang dilambangkan dengan PA. Oke. Silakan perhatikan pentingnya belajar himpunan anak-anak. Yang pertama adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, anak-anak, ini ada peta konsep. Hari ini kita akan belajar tentang irisan dan gabungan. Adapun KD dan IPK, KD adalah kompetensi dasar, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta,
himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya ada 2. Yang pertama, menentukan irisan dari 2 himpunan. Yang kedua, menentukan gabungan dari 2 himpunan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menentukan irisan dari suatu himpunan. Maaf, dari 2 himpunan dengan benar. Saya ulangi lagi, tujuan pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menentukan irisan dari 2 himpunan dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menentukan irisan dari 2 gabungan dengan benar. Model pembelajaran yang kita pakai hari ini anak-anak adalah PBL ya, Problem Based Learning. Adalah model pembelajaran atau metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. DAK tahun 1995. Tahapan PBL ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran, apa masalah yang akan dibahas, bagaimana guru mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini memberi konsep dasar kepada peserta didik. Guru harus bisa memberikan motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Nomor 2, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Misalnya, membantu peserta didik membentuk kelompok kecil, membantu peserta didik membaca masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya, kemudian mencoba untuk membuat hipotesis atas masalah yang ditemukan tersebut. Nomor 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam menganalisis data yang telah terkumpul pada tahap sebelumnya. Sesuaikah data dengan masalah yang telah dirumuskan? Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik memberikan argumen terhadap jawaban pemecahan masalah. Karena bisa dibuat dalam bentuk laporan, video, atau model, atau presentasi. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nomor 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan setiap kelompok. Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa guru memberikan penguatan. Dengan demikian, peserta didik memiliki konsep yang bulat tentang kompetensi dasar yang telah dipelajari. Nah,
Anak-anak masih mendengar suara ibu ya? Masih? Masih. Ya, saya lanjutkan. Penilaian kali ini ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Itu ibu akan nilai di pretest dan individu serta posttest ya anak-anak ya. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu sikap kalian diskusi di dalam diskusi, keaktifan kalian di dalam diskusi, kelompok mengerjakan LKPD. Yang ketiga adalah sikap kalian dalam diskusi dalam berkelompok. Seperti itu ya anak-anak. Saya ulangi, anak-anak penilaian kali ini ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya anak ya, pengetahuan. Adanya pretest yang kalian kerjakan. Dan adanya apa nak? Tes. Ya, yang kedua adalah keterampilan, yaitu kelompok mengerjakan LKPD. Yang ketiga adalah diskusi, sikap kalian yang saya nilai diskusi dalam kelompok ya. Nah anak-anak, tadi ibu bilang adanya pretest. Silahkan pretest ini ada link yang ibu bagikan ke dalam WA grup kalian. Silahkan dibuka, dikerjakan 5 menit. Ya, silahkan 5 menit dikerjakan. Ini ibu pantau ya nak. Silahkan diisi. Apa sudah diisi semua? Silahkan diisi, Cah. Sudah. Iya. Oke, baru 1 ya yang menjawab ya. Sudah ya anak-anak ya? Ibu lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, perhatikan di layar kalian. Ada suatu permasalahan. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso?
Silahkan, waktunya 5 menit, kalian dalami permasalahan tersebut. Apa yang kalian dapat ya nanti ya. 5 menit. Sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang bisa kah? Jawab aja ya, kameranya di-on-kan, mic-nya diaktifkan. Apa, Mas? Iya, Bu. Ya. Jawabannya 5. Kita simpan dulu. Dava itu ya. 5. Ada yang bisa lagi? Yang perempuan Sama. 5. 5 juga. Oke. Kita akan tahu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Silahkan kalian perhatikan. Langkah pertama kita jumlahkan dulu ya. Tadi ada 22 siswa suka makan soto. Ya, ini 22 ditambah 15 yang suka makan bakso. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Kita jumlahkan 22 ditambah 15 ditambah 3. Sama dengan 40. 40 dikurangi semua siswa. Yaitu 40 dikurangi 35. Ya, menjadi berapa anak-anak? 5. Oke. 5 siswa yang menyukai keduanya. Tepuk tangan kepada Vivi. Oke, silahkan dimatikan mic-nya lagi ya. Anak-anak, ini adalah motivasi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Itu adalah motivasi hidup dari Mahatma Gandhi ya. Beliau adalah tokoh dari Hindia yang sangat luar biasa. Nah, kita perhatikan anak-anak. Materi kita yang pertama adalah gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A atau anggota B atau anggota kedua-duanya. Contohnya, nomor 1, jika P 1, 2, 3 dan Q, A, B, C, D, maka P gabungan Q adalah, jawabnya, P gabungan Q sama dengan 1, 2, 3, A, B, C, D. 2. Diketahui C sama dengan 0 dan D himpunan bilangan bulat positif, maka C gabungan D adalah, jawabnya, kita jawab yang D dulu ya,
D-nya tadi himpunan bilangan bulat positif. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka C gabungan D 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Irisan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari anggota persekutuan A dan himpunan B. Contohnya, nomor 1, diketahui A sama dengan P, O, T, R, E, T. Dan B, T, A, P, E. Maka A irisan B adalah, jawabnya apa? P, T, E. Ya, yang sama ya. Nomor 2, jika M bilangan asli kelipatan 2 dan N bilangan asli kelipatan 3, maka M irisan N adalah M-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. N sama dengan 3, 6, 9, 12. Ya, bentar ya. Maka M irisan N sama dengan 6, 12, dan 18. Dan seterusnya. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, S itu semesta. A, 1, 2, 3. B, 4, 5, 6. Maka A saling asing atau disjoin dengan B. Karena mereka tidak ada yang sama ya. Tidak ada persekutuan antara A dan B. Jadi lingkarannya ini tidak berpotongan. Kalian lihat, di lingkaran A ada angka 1, 2, 3. Di lingkaran B ada 4, 5, 6. Nah, angka yang tidak ada di lingkaran A dan B berada di luar lingkaran. Ya. Selanjutnya ini irisan. A irisan B itu kosong karena tidak ada perpotongan di antara dua lingkaran tersebut. Gabungan A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nomor 2, ini ada S semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7. A berpotongan dengan B. Karena ada yang sama ya, ada persekutuannya yaitu angka berapa, Nak? Angka 4 ya? Iya, Mas Nanda, angka 4 ya? Iya. Ini di lingkaran A sudah ada angka 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang sama berpotongan. Dan angka yang lain berada di luar lingkaran. A irisan B 4. A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Mas Rizky, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya. Tabel selanjutnya nomor 3, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, A himpunan bagian atau subset dari B. Ya, berarti lingkarannya seperti ini ya. Lingkaran A berada di dalam lingkaran B.
Irisannya A irisan B 1, 2, 3. Nah, itu sama dengan A. Ya, sama dengan lingkaran A ini ya. Selanjutnya, gabungannya A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan B, yaitu anggota B ya. Nomor 4. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. A sama dengan B. Karena mereka sama, maka lingkarannya cukup satu ya. Yaitu lingkarannya A dan B. Anggotanya sama. Nah, angka yang tidak ada di anggota A dan B berada di luar seperti tadi ya. Irisannya A, irisan B itu 1, 2, 3, 4. Sama dengan A sama dengan B. Karena itu anggota A dan B. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu juga sama ya, A dan B. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin untuk anak putri ada yang mau bertanya? Diwakilin menjawab siapa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Sampai sini sudah mengerti ya. Oke, anak-anak. Anak-anak, kesimpulannya dari sini itu apa tadi? Kalau gabungan itu berarti digabung semua ya anggotanya ya. Misalnya gabungan anggota A dan B, berarti digabung semua antara anggota A dan B. Tetapi jika ada yang kembar nanti tulis satu kali. Dan kalau irisan, misalnya irisan A dan B, kita cari persekutuannya. Angka apa aja, anggota apa aja yang ada di A dan anggota apa saja yang ada di B, itu persekutuannya yang sama yang apa kita tulis ya. Anak-anak, sudah kan kalian mengerjakan LKPD? Sudah secara individu ya? Cara kelompok belum ya? Silahkan anak-anak membuka WA group, kalian diskusi di dalam grup tersebut. Ibu berikan waktu 40 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut bersama dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah Ibu bagikan kelompoknya kemarin ya, dan LKPD juga sudah Ibu share. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Nanti perwakilan dari teman kalian akan mempresentasikan. Ya, siap? Halo, siap? Siap, Bu. Ya. Ini mulai dari sekarang ya.
Belum ada yang selesai ya. Ini Ibu cek lewat WA dulu. Oke, ini Ibu pantau ya WA-nya. Apakah kalian sudah melakukan diskusi? Ya, ini Ibu pantau ya anak-anak ya lewat WA web dari sini ya.
Sudah ada yang selesai? Jadi Ibu masih memantau WA web kalian. Waktunya masih 2 menit lagi anak-anak ya. Dipersiapkan bagi yang mau presentasi 2 menit lagi presentasi ya. Dari kelompok 1 dulu setelah ini ya. Saya dulu. Kelompok 3. Soal 1. A sama dengan 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada anggota himpunan A dan B ada yang sama? Jika ada, datalah anggotanya. Jawabannya, anggota yang sama dengan ada, yaitu 4, 6, dan 7. 2. C sama dengan kumpulan bilangan genap kurang dari 10. C sama dengan kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Apakah anggota C dan D yang sama? Jika ada, datalah anggotanya. Jawabannya, anggota yang sama dengan tidak ada karena genap dan ganjil, jadi tidak ada irisan. 3. X sama dengan A, B, C, D, F, I, J, O. Y sama dengan A, C, E, G, H, I, K, M, O, Q. Adakah anggota X dan Y yang sama? Jika ada, datalah anggotanya. Jawabannya, anggota yang sama dengan ada, yaitu A, C, I, dan O. 4. K sama dengan himpunan bilangan bulat positif yang jika dikuadratkan hasilnya lebih atau sama dengan 100. L sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40. Adakah anggota K dan L yang sama? Jika ada, adalah anggotanya. Jawabannya, anggota yang sama dengan ada. K sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Anggota K dan L yang sama yaitu 4 dan 8. Kita Bu. Oke. Mbak Ziva sudah ya tepuk tangan. Kelompok berapa? 2 ya? Oh 3. Tepuk tangan kelompok 3.
presentasi kelompok yang lain, kelompok 1 ataupun 2? Ada yang siap? Silahkan. Kelompoknya Mbak Vivi, Mbak Naila ya. Mbak Naila atau Mbak Vivi boleh untuk presentasi. Selanjutnya kelompoknya Mas Adi dan Dava ya, Dava Al-Hafid ya. Silakan untuk presentasi ya. Ya, presentasi aja. Ya, sebentar, Bu. Ini yang presentasi siapa dulu kok duluan? Oh, ya, Mas Dava Al-Hafid. Sudah di Silakan Mas Dava Al-Hafid. Pertama, indikator pencapaian sesuai ya. Soal. soal A. Sama dengan 4,6,7,10,12,13,14. B. 1, 2, 3, 4,6. Apakah ada anggota himpunan A dan B ada yang sama? Jika ya, datanglah anggotanya. Anggota yang sama yaitu 4, 6, dan 7. Yang kedua, D sama dengan kumpulan bilangan genap kurang dari 10. D sama dengan kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Apakah anggota C dan D yang sama? Jika ada, datanglah anggotanya. Anggota yang sama? Tidak, karena genap dan ganjil tidak ada irisan. 3. X sama dengan A, B, C, D, E, F, I, G, O. Y sama dengan A, C, E, D, H, I, K, M, O, P. Apakah anggota F dan G yang sama? Jika ada, datanglah anggotanya. Anggota I, O. 4. K sama dengan himpunan bilangan bulat positif yang jika dikuadratkan hasilnya Kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 100 L. 100 L sama dengan 4,8,12,16,20. Oke, terima kasih untuk Mas Dava Al-Hafid. Selanjutnya kelompok berapa yang belum ya? Kelompok 1. Silakan Mbak Naila, kelompok 1. Silahkan Mbak Naila ya, ini ya yang presentasi kelompoknya. Oh, Mbak Eka Hesti ya yang presentasi. Iya. Indikator pencapaian kompetisi soal 1A 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14. B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kamu gabungkan semua anggota A dan anggota B dengan cara mendata. A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. 2. C. Kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. D. Kumpulan bilangan ganjil positif kurang dari 10. Ada A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. X
A, B, C, D, F, I, Q, O, Y, A, C, E, G, I, K, M, O, Q. A gabungan B, A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, Q, O. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Eka Hesti ya. Kelompoknya dari Mbak Naila sama Mbak Vivi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Eka. Ya, boleh di stop share ya Mbak. Oke. Anak-anak, tak terasa kita sudah selesai untuk mempresentasikan. Kita simpulkan ya. Kita simpulkan bareng-bareng kesimpulannya. Silahkan Mas Nanda dibaca kesimpulan ya Mas ya. Silahkan Mas Nanda. Kesimpulannya apa Mas Nanda? Ya, kesimpulan. Jangan yang penguatan ya, kesimpulan aja ya. Kesimpulannya ya, dilihat ya. Ini Ibu share lagi PPT Ibu. Bentar, PPT Ibu mau saya share dulu ya. Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Sudah ya? Silakan Mas Nanda, kesimpulannya Mas Nanda. Kesimpulan dan penguatan atau gabungan satu Mas Nanda, ya. oke silakan Mas Nanda dibaca kesimpulannya ya. Gabungan himpunan A dan B Gabungan B. gabungan B adalah himpunan semua anggota A atau semua anggota B atau anggota kedua-duanya. Dua, irisan dari himpunan A dan himpunan B. Apa itu, Bu? Irisan B. Oke Mas Nanda, coba diulangi kesimpulannya ya Mas Nanda. Kesimpulan dan penguatan. 1. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A atau semua anggota B atau anggota kedua-duanya. 2. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah penguasa. B adalah himpunan dari anggota persekutuan A dan himpunan B. 3. Gabungan dan irisan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok atau himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Tahu. Kesimpulan dan penguatan. 1. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A atau semua anggota B atau anggota kedua-duanya. 2. Irisan dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan B adalah himpunan dari irisan dari himpunan A dan himpunan B. Irisan B adalah himpunan dari anggota persekutuan A dan himpunan B. 3. Gabungan dan irisan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya
Tapi sana, nak. Sana. Oke, sudah Mas Nanda? Oke, terima kasih ya Mas Nanda. Oke anak-anak, tadi kita belajar tentang gabungan dan irisan. Nah, gabungan himpunan A dan B itu adalah semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu ditulis semua ya, digabungkan. Jika ada yang kembar atau sama, hanya ditulis satu kali. Dan irisan itu misalnya ada irisan himpunan A dan himpunan B, berarti kita cari persekutuan yang ada di dalam anggota himpunan A dan himpunan B. Ya anak-anak ya, masih terdengar suara ibu ya nak? Masih. Nah, anak-anak ini ada post test ya yang kalian isi. Ini linknya sudah ibu bagikan ke grup WA masing-masing. Silahkan diisi selama 5 menit ya anak-anak ya. 5 menit diisi tentang apakah post testnya sudah selesai semua nak? Ya. Sudah. Oke. Ini rata-rata sudah mengisi post test ya, kayaknya ya. Nah, ini sudah mengisi post test ya, sudah ada 6 anak. Oke lah, kita tunggu pesan selanjutnya ya. Oh iya, ini udah ada 6 jawaban ya. Oke. Kita masih nunggu 3 anak ya. Udah. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Anak-anak, ini refleksi juga Ibu buat link. Sudah Ibu kirimkan ke grup WA kalian masing-masing. Silahkan nanti semua anak mengisi refleksi setelah pembelajaran Ibu hari ini ya. Anak-anak nanti mengisi refleksi setelah pelajaran Ibu ini ya nak ya. Ya, untuk contohnya dari refleksi, Ibu mau dong diberikan contoh refleksi. Siapa ya kira-kira yang memberikan contoh refleksi ya? Coba dari anak putri yang bisa memberikan contoh refleksi. Pak Eka ya, silahkan memberi contoh refleksi. Iya, memberikan contoh refleksi. Atau Mbak Ziva yang bisa siapa? Yuk. Ini ada apa namanya, ada refleksi, silahkan dibaca Mbak refleksi. Mungkin Mbak Yufa dibaca refleksinya. Mbak Yufa mungkin bisa mewakili mengisi refleksi, ayo. Bu, saya saja, Bu. Oh ya. Siapa itu? Oh, Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Mbak Eka. Ya. Refleksi. 1. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Apa tadi? Gabungan. Jadi mau coba. Ulangi baca, Mbak. Yuk, Mbak Eka. Refleksi. 1. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Gabungan dan irisan. 2. Menurut kalian, apakah metode pelajaran mudah diikuti? Mudah.
3. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Bisa memperoleh dari kegiatan sehari-hari. 4. Apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kurang contoh-contoh. Hmm, Apa? Kurang contoh. kurang contoh-contoh. Oh iya. Manfaatnya untuk menyelesaikan permasalahan silakan yang mau direfleksi hari ini siapa ya? Oh, Mbak Eka. Oke, Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Refleksi. 1. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Gabungan dan irisan. 2. Menurut kalian, apakah metode pembelajaran mudah diikuti? Mudah. 3. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Memudahkan kehidupan sehari-hari. 4. Apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kurang contoh-contohnya. Oke, terima kasih ya Mbak Eka ya. Alhamdulillah anak-anak pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Sebelum selesai ada tugas ya anak-anak ya. Silakan lihat di layar kalian. Masih mendengar suara ibu di telepon kalian? Masih. Tugas kalian ini yang pertama mengerjakan LKS halaman 44. Tugas kalian hari ini penugasan dan materi selanjutnya ya. Tugas kalian mengerjakan LKS halaman 44, Romawi 1 dan 2 dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Materi selanjutnya adalah selisih dan komplement dua himpunan. Ya anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan banyak terima kasih ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, sebentar ini Ibu stop share dulu. Nah, silahkan dipimpin berdoa, Mas. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, malah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selesai. Terima kasih anak-anak. Silahkan kalian belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Demikian Ibu yang demikian Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limolas.